Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Fajri selaku dosen pembimbing satu dan Pak Ridwan Ilyas selaku dosen pembimbing 2 yang telah membimbing saya selama penyusunan tugas akhir skripsi ini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Pak Herdi dan juga Bu Reski selaku dosen penguji yang sudah hadir pada seminar tugas akhir ini. Perkenalkan, nama saya Merlianti Susilowati dengan NIM 3412111057. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Redesign UI UX aplikasi Godentis PT Periksa Gigi Indonesia menggunakan metode Double Diamond. Untuk latar belakangnya, kesehatan gigi dan mulut merupakan salah satu hal yang penting dari kesehatan secara keseluruhan, di mana di sini menyangkut dengan kesejahteraan, lalu juga kualitas hidup masyarakat di berbagai usia. Sayangnya, kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut masih rendah akibat minimnya edukasi dan juga terbatasnya akses layanan. Namun di era digital saat ini, teknologi dapat dimanfaatkan dalam bidang tersebut, khususnya pada bidang kesehatan. Untuk mengatasi beberapa permasalahan yang terjadi, ada salah satu aplikasi yang hadir untuk aplikasi kesehatan gigi ini, yaitu GoDentis, di mana aplikasi ini memiliki beberapa fitur dan salah satu fitur unggulannya itu adalah deteksi gigi berbasis AI. Namun, berdasarkan hasil survei awal terhadap beberapa responden, terhadap 100 responden, ditemukan sejumlah permasalahan pada tiga aspek, yaitu novelty, kebaruan, persuasivity, kejelasan, dan dependability dan ketepatan. Di mana dari ketiga aspek tersebut jika dijabarkan adalah tampilan desainnya yang menonton, lalu alur aplikasinya yang membuat pengguna itu bingung, lalu ada beberapa fitur yang tidak sesuai dengan ekspektasi pengguna. Oleh karena itu, dari beberapa permasalahan yang ada, diperlukanlah perancangan ulang desain UI UX agar aplikasi ini lebih menarik, mudah dipahami, dan juga sesuai dengan ekspektasi pengguna. Dari beberapa permasalahan tersebut, penelitian ini cocok menggunakan metode Double Diamond, di mana nantinya dari Double Diamond ini akan dilakukan juga bersamaan menggunakan pengujian UIQ atau User Experience Questionnaire dan juga A/B testing. Karena dari permasalahan yang dijabarkan, Double Diamond, pengujian UIQ dan A/B testing dari penelitian sebelumnya itu terbukti berhasil untuk mendesain aplikasi yang optimal dan juga dapat meningkatkan kualitas pengalaman pengguna. Lalu terkait rumusan masalahnya, telah jelaskan pada latar belakang bahwa dari hasil kuesioner awal menunjukkan bahwa aplikasi Godentis memiliki beberapa masalah dari aspek kebaruan, kejelasan, dan juga ketepatan. Dari situlah diperkuat dengan skor aspek tersebut, di mana skornya itu tergolong rendah, di mana artinya menandakan pengalaman pengguna masih belum optimal. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana merancang ulang UI UX dari aplikasi Godentis agar tampilannya lebih menarik, mudah dipahami, dan juga sesuai kebutuhan pengguna. Lalu ada terkait batasan masalahnya, di mana untuk penelitian ini difokuskan hanya pada aspek UI UX saja, tidak mencakup pengembangan front-end maupun back-end-nya. Lalu juga ada proses terbatasan masalah pada identifikasi masalah, di mana di sini nantinya dari outputnya itu akan berupa prototype design. Lalu penelitian ini hanya melibatkan penggunanya saja di aplikasi tersebut, tidak termasuk pengguna dari dokternya, karena memang aplikasi tersebut hanya usernya itu adalah pasien. Lalu juga di sini karena memang penggunanya yang sangat-sangat luas, bersifat luas dan tidak terdefinisi secara pasti setiap waktunya, maka responden dibatasi pada pengguna yang dapat dijangkau. Lalu untuk tujuan penelitiannya, di mana penelitian ini bertujuan untuk merancang ulang UI UX aplikasi Godentis guna mengatasi masalah pada aspek novelty, persuasivity, dan juga dependability. Dengan menggunakan metode Double Diamond, desain diharapkan menjadi lebih inovatif dan juga menarik, dan juga dapat dipahami oleh pengguna sesuai ekspektasi pengguna. Lalu juga untuk evaluasi dari kedua tersebut memastikan peningkatan kualitas pengalaman pengguna. Lalu terkait metode penelitiannya, dimulai dari pengumpulan data. Pengumpulan data itu kita lihat dari kuesioner awalnya seperti dahulu, itu seperti apa, lalu observasi dengan pihak kuntisnya. Lalu setelah di pengumpulan data, itu kita masuk ke tahap discover, di mana dari discover ini dijabarkan kuesionernya awalnya dulu kepada pengguna, apakah memang aplikasi ini perlu untuk dilakukan perancangan ulang. Lalu juga dihitung hasil dari kuesioner tersebut. Setelah itu, untuk memperkuat secara lebih mendalam atau detailnya, dilakukan wawancara, karena memang wawancara ini sangat penting untuk kita lebih mengetahui permasalahan dari aplikasi ini langsung dari user.
Lalu untuk yang kedua, untuk yang proses define itu, dilakukanlah user persona, pain point, how might we, user journey map, dan juga brainstorming. Di mana dari hasil wawancara tersebut akan dijabarkanlah, kepada user persona, lalu user persona akan kerucut lagi menjadi pain point, jadi poin-poin dari permasalahan yang ada pada responden tersebut. Lalu juga ada How My We terkait beberapa pertanyaan yang ada di pain point, lalu ada user journey map. Jadi, bagaimana pengguna menggunakan aplikasi tersebut, journey map-nya seperti apa alurnya, lalu juga ada terakhir di bagian define itu brainstorming, di mana dari beberapa permasalahan yang ada itu akan dibuat, rancangan solusi ide dari, pengguna, saran dari pengguna, dan juga akan dikolaborasikan, saran dari pihak, yang ditanyakan. Lalu untuk bagian develop itu masuk kepada tahap bagian develop di mana merancang, dari beberapa solusi ide yang sudah disediakan atau sudah dirancang pada tahap define, lalu dirancanglah, desain, di tahap develop, di mana nanti kita tentukan terlebih dahulu desain guideline-nya seperti apa, seperti warna, tombolnya ukuran apa, ikonnya seperti apa, penyajian kontennya seperti bagaimana. Lalu untuk, selanjutnya ada low fidelity, di mana untuk yang bagian low fidelity ini, Eee, rancangan desain akan disusun terlebih dahulu, bedanya dengan high fidelity ini, kalau low fidelity ini lebih visualnya dia tidak sedetail seperti high fidelity. Jadi mungkin masih jadi desainnya itu, hitam putih, karena memang belum sedetail high fidelity. Nah, untuk high fidelity ini seperti misalnya elemen-elemen visual, berwarna, lalu juga, ikon-ikon dan sebagainya, itu akan, ditampilkan secara detail dan jelas. Lalu untuk bagian deliver itu setelah dirancanglah desain UI UX-nya, masuk kepada tahap pengujian dari kembali kita pengujian ke UIQ, User Experience Questionnaire, dan juga AB testing. Di mana perbedaan dari pengujian ini adalah untuk UIQ kita akan melihat, pengalaman pengguna atau penggunanya menggunakan, aplikasi yang telah diredesain ini, apakah skornya naik ataupun tidak. Lalu untuk AB testing itu, pengguna akan memilih, bagaimana, desain yang memang ada perubahan yang perubahan diri desain itu dipilih satu-satu, mana yang mereka sukai dan mereka nyaman untuk digunakan. Nah, untuk setelah itu, baru setelahnya dilakukan kesimpulan. Terkait, metode double diamond ini, ada merupakan panah, di mana itu merupakan suatu panah iteratif jika memang dibutuhkan suatu iterasi, jika misalnya dari tahap define ke discover itu masih ada kekurangan, eee, terkait informasi terkait permasalahan, maka akan dilakukan kembali ke tahap discover. Lalu untuk bagian deliver juga, jika memang dibutuhkan untuk dilakukan iterasi, maka akan dilakukan di tahap discover. Begitupun deliver dan juga develop. Tapi tidak, harus dilakukan suatu tahap iterasi, karena memang tahap iterasi hanya untuk dilakukan jika dibutuhkan. Lalu ini untuk hasil penelitiannya, di sini desain guideline-nya, beberapa color yang akan digunakan. Lalu button-nya di sini ukurannya menyesuaikan dengan, pengguna karena memang penggunanya dari berbagai usia. Lalu icon yang dibutuhkannya dibuat, atau menggunakan material kit dibuat sedetail mungkin. Lalu juga tipografi menggunakan Roboto karena memang di sini aplikasinya Android. Jadi memang cocok untuk, digunakan menggunakan Roboto. Lalu untuk low fidelity-nya di sini ada beberapa halaman yang disajikan, yaitu pada deteksi kesehatan gigi, register, notifikasi, dan juga detail dokter gigi. Lalu untuk high fidelity-nya ini, ada beberapa tampilan juga terkait, hasil dari desainnya yang sudah diperjelas dari segi warna, typing-nya, lalu juga penempatan posisi layout-nya, dan bagian copywriting-nya, seperti itu. Lalu untuk pengujian WEKI di sini, dilihat bahwa setelah dilakukan redesign, dari keenam aspek tersebut mengalami peningkatan terutama dari 3 aspek yang mengalami, termasuk kategori rendah yaitu kejelasan, ketepatan, dan juga kebaruan, mengalami peningkatan yang cukup yang sangat yang signifikan, di mana di sini, semuanya naik. Dan juga kita lihat dari comparison benchmark-nya, yang awalnya ada yang bad sama yang above average itu berubah menjadi good dan juga excellent, di mana ini menandakan bahwa setelah dilakukan redesign, eee, aplikasi ini, disukai oleh pengguna. Lalu terkait grafiknya ini juga kita melihat bahwa mengalami penaikan dari, semua aspek, terutama 3 aspek yang mengalami skor rendah tersebut. Lalu juga untuk AB testing kita lihat di sini dari desain lama dengan desain baru, lebih banyak menggunakan atau pengguna memilih desain baru sebanyak 59,08%. Baik, untuk presentasi dari seminar tugas akhir dari saya, dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.